Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu bagaimana bersukacita senantiasa. Izinkan saya tanya, bila perasaan saudara sedang susah atau sedang down, misalnya saudara gagal ujian, atau saudara di PHK, menganggur belum punya pekerjaan, saudara punya kesulitan finansial, saudara sedang sakit, atau saudara kecewa karena dikhianati teman, karena putus cinta, atau bisnis saudara sedang gagal, bahkan saudara bangkrut. Apa yang akan saudara lakukan ketika kesusahan, persoalan, dan perasaan saudara down? Bagaimana saudara melewati hari-hari saudara agar saudara bisa merasa lebih enak, lebih nyaman, lebih lega? Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara tidak ada selera makan, tidak bisa tidur, ataukah saudara mengurung diri, bermuram durja, wajahnya murung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, atau saudara jatuh dalam kebiasaan minum minuman keras, pakai narkoba, ataukah saudara hanya bersedih hati, berdiam diri, tidak mau buat apa-apa? Saudaraku, pada umumnya manusia cenderung melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, bukan? Itu nampaknya normal. Ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita down, bukankah manusia boleh bersedih hati? Ya, saudara, ada betulnya sedikit. Kita bisa bersedih, kita boleh bersusah hati, namun tidaklah benar kalau kita bersedih hati, bermuram durja secara terus-menerus. Atau bahkan kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Apa yang saudara lakukan? Saya harap saudara yang sedang down, saudara yang sedang susah, saudara tidak bersedih hati berkepanjangan. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Atau saudara melakukan hal-hal yang negatif yang saya sebutkan seperti di atas. Menurut saudara, apakah mungkin sebagai orang Kristen kita seharusnya tetap bersukacita senantiasa dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, khususnya ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang membuat kita down? Dengan kata lain, kita bersukacita apapun yang terjadi. Mungkinkah demikian? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita akan baca dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, ketika Rasul Paulus menuliskan kebenaran firman Tuhan di atas, dia sedang ada di dalam penjara. Dan jemaat Filipi sedang sedih dan kecewa dan putus asa dan down sebab Rasul Paulus di penjara. Di penjara bukan karena kesalahannya, di penjara bukan karena dia berbuat yang jahat, tetapi Rasul Paulus di penjara karena dia memberitakan Injil Kristus, memberitakan kebenaran. Saudaraku, dari seluruh tulisan di surat Filipi ini, kita tidak menemukan bahwa Rasul Paulus sedang susah.
atau sedang sedih, atau sedang down. Melainkan dia mengatakan, bersukacitalah. Dia mengajarkan jemaat Filipi saat itu agar tidak bersedih, agar tidak susah, agar tidak down, agar tidak putus asa, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Tidak heran surat Filipi dari Rasul Paulus ini disebut dengan surat sukacita dari Paulus, atau disebut surat cinta dari Paulus. Dalam ayat keempat, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa bersukacita adalah sebuah perintah. Perhatikan istilah lah, tata bahasanya adalah perintah, jadi bukan pilihan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengulangi sekali lagi menegaskan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi 2 kali ditulis dalam bentuk perintah. Dan tata bahasanya adalah masa kini, artinya bersukacita itu setiap hari, setiap saat. Pertanyaannya, saudara, mungkinkah orang Kristen senantiasa selalu bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya? Apakah mungkin? Saudaraku, jawabannya jelas mungkin. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah memberikan perintah atau firman Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Pastilah firman Tuhan itu bisa dan kita akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu. Logika lain adalah perintah ini mungkin kita lakukan karena fondasinya, dasarnya adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, artinya di dalam pribadi Tuhan Yesus. Yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Yang berjanji menguatkan kita dalam segala keadaan. Yang berjanji akan memampukan kita untuk berkemenangan karena dia sudah menang. Bahkan di ayat kelima, Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa sukacita senantiasa di dalam Tuhan itu bukan saja Tuhan taruh dalam pikiran dan hati kita, sebab kita sudah diselamatkan dan dimampukan untuk bersukacita dalam Tuhan. Tapi bisa juga kita wujudkan dalam perbuatan yang baik, yang nyata bagi orang lain. Nah, Rasul Paulus di dalam penjara, dia tidak dendam, dia tidak benci, dia tidak marah, dia tidak merencanakan perbuatan yang jahat atau mengadakan agenda politik supaya nanti jemaat Filipi ikut memberontak, demonstrasi, dan lain-lain. Tidak. Mungkin sebagian jemaat Filipi merasa benci, merasa marah, merasa dendam, merasa kesal dan ingin membalas. Kenapa Rasul Paulus harus dipenjara? Tapi Rasul Paulus menganjurkan dan mengatakan, berbuat baik. Nyatakanlah sukacitamu di dalam berbuat baik kepada orang lain. Oh, ini sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, bukan? Dalam kesusahan, dalam perasaan yang down, dalam kesedihan, orang percaya, orang Kristen masih dimampukan untuk berbuat baik. Oh, ini jelas adalah sebuah kesaksian yang sangat indah, yang sangat mulia di dalam Tuhan Yesus. Jika saya tanya, bagaimana dengan saudara ketika menghadapi persoalan, kesusahan, perasaan saudara lagi down, dan saudara merasa sulit bersukacita, apakah saudara cenderung berbuat yang jahat atau berbuat yang baik? Mungkin saudara berkata, Pak, teorinya sih gampang. Ya, khotbah sih gampang. Praktisnya bagaimana dong? Konkretnya bagaimana dong? Bagaimana caranya kita bisa tetap bersukacita senantiasa di dalam setiap situasi dan kondisi, khususnya ketika situasi dan kondisi itu tidak mensupport kita untuk bersukacita. Cara yang praktis bagaimana? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, ayat ke-6a, jangan menciptakan kekhawatiran. Itu yang pertama. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Tapi hendaklah engkau menyatakan kekhawatiranmu, menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Allah yang pasti memelihara kamu. Jadi ini rahasia pertama, cara praktis pertama. Jangan saudara menciptakan kekhawatiran dalam pikiran dan dalam hati saudara. Kekhawatiran adalah sebuah ancaman yang tidak nyata, yang seringkali kita buat-buat sendiri.
Saudaraku, orang yang khawatir tidak bisa bersuka cita. Tapi hatinya selalu was-was, takut-takut. Pikirannya selalu berpikir yang negatif. Bagaimana kalau terjadi A, terjadi B yang tidak baik. Dia fokus kepada masalah, lalu dia buat masalahnya makin besar. Dia buat masalahnya makin buruk di dalam pikirannya. Fokus kepada manusia, seolah-olah manusia bisa menolong dia, padahal tidak bisa. Fokus kepada kepintaran diri, kehebatan diri, dan itu gagal karena dia tidak mampu mengubah keadaan. Fokus kepada materi, fokus kepada uang. Akibatnya, dia semakin khawatir, semakin takut, semakin was-was, dan akhirnya bersedih hati, bersusah, down, semakin down, dan bisa depresi. Dia tidak mungkin bersuka cita, tapi orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Bapa di sorga, itu nasihat Rasul Paulus, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan Allah yang setia memelihara kamu. Ketika semua pikiran-pikiran yang negatif, ciptaan-ciptaan persoalan yang negatif dalam hati, kita serahkan kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga berjanji, dia akan menolong anak-anaknya yang beriman dan percaya dan berharap kepadanya. Permisi tanya, saudaraku, apakah engkau sedang menciptakan kekhawatiran? Engkau sedang berpikir sesuatu yang tidak baik. Engkau menambah persoalanmu dan kesedihanmu dengan persoalan yang baru. Jangan, saudara, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Bapa di sorga. Jangan ciptakan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu. Yakinlah, Tuhan tidak pernah dusta. Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia katakan dia pasti memelihara kamu, dia pasti memelihara kamu. Lebih daripada burung di udara, lebih dari semua tumbuh-tumbuhan, lebih dari semua ciptaan yang lain. Serahkanlah hidupmu dan persoalanmu kepada bijaksana dan hikmat Tuhan. Maka persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saudara, dia pasti akan memeliharamu. Dia pasti bertanggung jawab. Dia pasti akan menolongmu. Dia pasti akan mencarikan jalan keluarnya. Yakinkah saudara? Yang kedua, berdoa dan memohon dengan ucapan syukur. Ayat 6b. Ini adalah cara yang kedua, secara konkret, secara nyata. Jadi setelah saudara serahkan kekhawatiranmu kepada Bapa di sorga, Tuhan akan mencurahkan ketenangan dalam hati saudara. Sehingga saudara bisa berdoa. Sebab orang yang tidak tenang hatinya tidak mungkin bisa berdoa. Dan ketika saudara berdoa, saudara diberi otoritas, hak istimewa untuk memohon, meminta sesuai dengan keinginan hati saudara. Tapi dengan satu syarat, haruslah dengan hati yang mengucap syukur. Saudara mengatakan, Pak, ini lagi susah kok, lagi down, lagi sedih, kok mengucap syukur? Ini susah, ini sulit. Saudaraku, memang nampaknya sulit. Memang nampaknya tidak mudah. Sebab masalah belum selesai. Perasaan masih down. Hati masih sedih. Pintu belum terbuka. Jalan belum Tuhan sediakan. Belum kelihatan. Kenapa harus mengucap syukur? Sangat sulit, bukan? Saudaraku, sulit tapi bukan mustahil. Sebab Tuhan Yesus akan memampukan saudara. Kalau saudara fokus kepada pribadi Tuhan Yesus dan karyanya. Jangan fokus kepada masalah. Saudara tidak bisa bersyukur. Jangan fokus kepada manusia. Saudara tidak bisa bersyukur. Jangan fokus kepada diri sendiri. Saudara tidak bisa bersyukur. Jangan fokus kepada materi. Saudara tidak bisa bersyukur. Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang berjanji menyertaimu dalam ups and down. Dalam susah dan senang, dalam setiap keadaan. Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang berjanji akan memelihara kamu, mencarikan jalan keluarnya ketika ujian dan persoalan itu datang. Saudara bisa berkata, ya Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau menyertai aku di dalam kesedihanku, dalam kesusahanku, waktu aku down. Dan aku bersyukur Tuhan berjanji membuka jalan. Nah, hati saudara mulai diberikan ketenangan dan diberikan iman yang baru untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi saudara bisa bersuka cita karena Tuhan mendampingi saudara.
menyertai saudara di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di setiap aspek hidup saudara. Ketika saudara tahu ada Tuhan Yesus mendampingi saudara, maka saudara bisa bersuka cita senantiasa dalam setiap keadaan. Yakinkah saudara? Yang ketiga, mintalah Tuhan mencurahkan damai sejahteranya. Ayat ke-7. Saudaraku, sebenarnya ketika saudara bisa dengan tenang berdoa dan memohon dengan ucapan syukur, saat itu juga Tuhan akan menurunkan damai sejahteranya di dalam hati dan pikiran saudara. Namun bila saudara masih belum memiliki rasa damai yang dari sorga itu, saudara bisa meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, supaya mendiami pikiran dan hati saudara. Dan damai sejahtera Tuhan itulah yang memampukan saudara untuk bisa bersuka cita senantiasa dalam setiap keadaan. Nah, kalau kita bandingkan, Yohanes 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, di dunia ini kamu akan menghadapi aniaya, kesusahan, penderitaan. Tapi kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Imanmu harus tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia ini. Dan di dalam aku ada damai sejahtera. Jadi kita minta kepada Tuhan Yesus. Dan dia akan membuka jendela sorga, mencurahkan damai sejahteranya, memelihara hati dan pikiranmu dengan damai sejahteranya yang melampaui segala hal, melampaui pikiran, perasaan, pengalaman, dan apapun yang ada di dunia ini. Itulah dasarnya, fondasinya, kemampuan kita untuk bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Jadi damai sejahtera Tuhan yang diturunkan dari sorga di dalam hati dan pikiranmu akan membuat saudara tidak bermuram durja, tidak berduka cita atau bersedih hati yang berkepanjangan, berlarut-larut atau melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi membuat saudara bersuka cita di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Yakinkah saudara? Cobalah dengan serius meminta Tuhan Yesus membuka jendela sorga dan mencurahkan damai sejahteranya yang melampaui akal, pikiran, perasaan, dan pengalaman saudara. Amin. Yang keempat, selalu berpikiran yang positif. Ayat ke-8. Saudaraku, di masa wabah COVID-19 ini, manusia takut mendengar kata positif. Ya, itu seolah-olah kabar buruk. Maunya dengar kabarnya negatif. Ya, betul. Itu dalam konteks virus penyakit. Tapi dalam pemikiran dan akal budi, Rasul Paulus mengajarkan bahwa cara yang praktis untuk bisa bersuka cita senantiasa di dalam setiap keadaan adalah berpikiran yang positif. Coba perhatikan, apa itu isi dari pikiran yang positif? Izinkan saya baca sekali lagi Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kuncinya ada di pikiran, saudara. Pikiran adalah pusat dari hidup manusia. Jika saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka pikiran saudara pun perlu dilahirbarukan, diciptakan menjadi baru di dalam Tuhan Yesus. Sehingga saudara bisa berpikir yang positif, yang benar, yang baik, yang suci, yang mulia, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mintalah Tuhan Yesus menolong saudara membuang semua pikiran-pikiran yang negatif. Yaitu pikiran yang tidak benar, yang najis, yang kotor, yang tidak adil, yang jelek, yang buruk, yang menghina dan menjatuhkan orang lain. Buang segala gosip,
tafsiran-tafsiran yang salah, atau pikiran yang meragukan Tuhan. Atau bisikan-bisikan dari iblis yang menyuruh saudara melawan Tuhan, menolak Tuhan, membunuh diri, pikiran yang durhaka, yang terkutuk. Saudaraku, buang semua itu. Buanglah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang atas dosa, atas maut, dan atas iblis. Maka saudara akan dimampukan untuk berpikir yang positif, yang baik, yang mulia, yang benar, yang suci, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, pikiran yang positif itu, pikiran yang baik dan benar, yang suci, yang mulia itu akan mengubah hati saudara menjadi bersukacita di dalam Tuhan. Dan saudara bisa bersukacita senantiasa apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami di dunia ini. Saudaraku, ingatlah, ketika saudara nanti bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, atau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai hakim yang agung, hakim yang maha adil, Tuhan Yesus akan memulihkan saudara secara sempurna. Sebab itu, penderitaan dan kesusahan dan perasaan down yang bagaimanapun di dunia ini, apapun yang saudara hadapi, jangan membuat saudara berpikiran negatif, bersedih yang berkepanjangan, pesimis, tidak ada semangat, putus harapan, putus asa, atau bahkan berpikir untuk menghabisi nyawa saudara. Jangan. Sebaliknya, tetaplah berpikir yang baik, yang benar, yang positif, yang optimis. Tetaplah bersemangat, bangkit kembali, bersukacita di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Maka hati dan pikiran saudara akan dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera dari sorga. Dan saudara pun dimampukan melakukan firman Tuhan secara praktis, bersukacita senantiasa. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, apapun yang saudara hadapi, saudara dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Saudara diberi kemenangan, bisa menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus bahkan akan ditarik oleh kesaksian saudara untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Yakinkah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah Roh Kudus terus berbisik-bisik dalam hati kami. Agar kami semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini ya Tuhan, apapun situasi dan kondisinya dan bagaimanapun sulitnya dan down-nya kami dimampukan untuk bisa senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki kesaksian yang baik, yang bisa menarik banyak orang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan sudah dekat. Entah Tuhan datang kedua kali sebagai hakim, segala hakim, atau kami akan pergi kepada Tuhan. Ya Tuhan, siapkanlah kami. Ya Tuhan, kami yakin Kau akan memulihkan kami secara sempurna. Itu sebabnya ya Tuhan, sementara di dunia ini tidak ada alasan bagi kami untuk bersedih dan bersusah hati secara berkepanjangan. Atau melakukan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang tidak baik, yang melawan firman-Mu. Ketika ada persoalan dan kesedihan dan kesusahan datang. Tapi kami tetap kuat, kami tetap teguh, tetap beriman, yakin Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan akan memelihara setiap kami, dan terus memproses kami hingga semakin sempurna di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, satu-satunya juru selamat kami, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.